Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Riza Salsabila Mufidah, Sarjana Sains Terapan, Bidan Magister Kebidanan, dosen tetap di program studi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Radha Indonesia, Kediri, Jawa Timur. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah, yang saya ajarkan kepada mahasiswa S1 Kebidanan pada semester 4 dengan bobot SKS 4 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah Asuhan Kebidanan Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah, yaitu mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa tentang asuhan kebidanan bayi baru lahir, neonatus, bayi, balita, kemampuan pengkajian data subjektif, pemeriksaan fisik bayi baru lahir, neonatus, dan bayi, memberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan dengan mempertahankan prinsip pencegahan infeksi. Metode pembelajaran yang saya gunakan antara lain ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, serta project-based learning. Perkuliahan dilaksanakan secara offline sehingga proses diskusi, case study, dan praktikum dilaksanakan secara langsung di kelas dan laboratorium. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 1, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan berdasarkan agama, norma moral, dan filosofi, kode etik profesi, standar kebidanan. CPL 5, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan memilih beragam metode yang luas, baik yang belum maupun yang sudah baku, dalam pelayanan dan asuhan kebidanan berdasarkan analisis data. CPL 9, mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir atau neonatus, bayi dan balita normal, sesuai standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi CPMK 1, mampu menjelaskan konsep dasar neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. CPMK 2, mampu merumuskan konsep tumbuh kembang neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. CPMK 3, mampu menguraikan kebutuhan dasar neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. CPMK 4, mampu mendemonstrasikan prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. CPMK 5, mampu menguraikan evidence base dalam asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. CPMK 6, mampu menguraikan adaptasi bayi baru lahir, pencegahan infeksi, rawat gabung. CPMK 7, mampu menguraikan asuhan primer pada bayi usia 6 minggu pertama. CPMK 8, mampu mengidentifikasi penyulit dan komplikasi pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. CPMK 9, mampu melakukan pemantauan tumbuh kembang neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. CPMK 10, mampu melaksanakan pemberian imunisasi pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. CPMK 11, mampu mendemonstrasikan manajemen asuhan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi PowerPoint presentation sebagai media utama penyampaian mata kuliah kami, e-book dan jurnal ilmiah sebagai bahan bacaan pendalaman teori dan wawasan evidence base. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi 1. Konsep dasar neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. 2. Konsep tumbuh kembang neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. 3. Kebutuhan dasar neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. 4.
Prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. 5. Evidence base dalam asuhan neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. 6. Adaptasi bayi baru lahir pencegahan infeksi rawat gabung. 7. Pemantauan tumbuh kembang neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. 8. Pemberian imunisasi pada neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. 9. Asuhan primer pada bayi usia 6 minggu pertama. 10. Pengenalan penyulit dan komplikasi pada neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. 11. Manajemen asuhan pada neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. Adapun kriteria penilaian dalam mata kuliah ini meliputi beberapa komponen berikut, yaitu 1. UTS sebesar 20%, UAS sebesar 30%, penugasan sebesar 20%, dan praktikum sebesar 30%. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai bahan dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen sebagai dosen dalam menciptakan proses pembelajaran yang terarah, bermakna, dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat siang ya teman-teman semua. Hari ini menyambung dengan pertemuan yang sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang adaptasi baru-baru lahir, kemudian neonatus, kemudian apa saja yang harus dilakukan selama 6 minggu pertama ya di persalinan itu atau bayi itu setelah lahir. Nah, saat ini kita akan membahas tentang neonatus dengan permasalahannya. Salah satunya yaitu neonatus dengan jejas persalinan gitu. Jadi di neonatus bayi baru lahir itu ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui di sini selain dari adaptasi yang dilakukan selama 6 minggu pertama ataupun ketika bayi itu lahir, yaitu apa saja permasalahan yang dihadapi oleh neonatus itu ya. Yang pertama adalah tentang kaput succedaneum begitu. Kaput succedaneum itu apa gitu ya. Jadi ada jejas persalinan. Jadi proses persalinan itu ada beberapa individu yang macam-macam terjadinya proses persalinannya. Ada yang cepat, ada yang agak lama gitu ya. Perlu kita ketahui bahwa di kala 1 itu ada yang bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam, proses persalinan juga seperti itu, ada yang juga lama. Nah, itu yang menyebabkan neonatus atau bayi ini mengalami jejas persalinan ini gitu. Jadi terjadinya jejas persalinan ini awalnya adalah dari proses persalinan itu sendiri. Apa contohnya dari jejas persalinan ini? Salah satu tandanya adalah di kepalanya. Kaput succedaneum ini adalah di kepalanya. Sepal juga seperti itu di kepalanya, atau di trauma flexus brachialis atau fraktur atau perdarahan itu juga ada beberapa di ekstremitasnya dan juga ada di perdarahan di intrakranialnya seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk di penjelasan masing-masing dari item yang pertama tadi. Yang pertama Briza bahas di sini adalah kaput succedaneum. Apa sih kaput succedaneum itu? Yang pertama adalah benjolan yang membulat disebabkan kepala tertekan leher rahim pada saat belum membuka penuh gitu. Artinya apa? Dia semacam terjepit gitu ya. Kepala itu kan bulat, kemudian di dalamnya ada tempat untuk penurunan kepalanya itu, karena lama dia berada di situ sehingga dia akan membentuk seperti jalan lahirnya. Nah, seperti itu. Pernah lihat bayi yang kepalanya itu belum simetris bulat penuh, tapi ada benjolannya. Nah, itu namanya kaput succedaneum itu, begitu ya. Pembengkakan atau benjolan ini terjadi pada jaringan lunak kepala yang dapat meluas menyeberangi garis tengah ataupun suturannya. Gitu. Jadi benjolnya enggak full cover gitu, enggak, sedikit mungkin separuh dan lain sebagainya, dan isinya itu cairan bening atau limfe
bukan berisi cairan darah begitu. Itu bedanya kaput succedaneum dengan sepal hematom gitu. Jadi ada sepal ya yang sebelumnya. Kalau kaput ini isinya adalah cairan limfe atau berisi cairan bening. Kemudian apa sih yang harus dilakukan ketika lahir bayi itu dengan benjolan kepala atau kaput succedaneum ini? Yang pertama, tidak boleh khawatir orang tuanya gitu. Harus disampaikan bahwa ini adalah hal yang normal terjadi dan nanti akan menghilang dengan sendirinya gitu ya. Yang pertama adalah bayinya tetap dirawat sebagaimana perawatan bayi baru lahir yang secara normal gitu. Jangan dipencet-pencet untuk dikembalikan bentuknya, tidak usah seperti itu. Tetap menjaga kestabilan dalam kepalanya ya. Jadi kepalanya tidak perlu untuk difiksasi terlalu ketat ataupun diberikan entah itu fiksasi berupa kain, berupa perban dan lain sebagainya, tidak perlu. Tetapi tetap melakukan perawatan bayi lahir yang secara normal saja. Yang kedua, mengawasi keadaan umum bayinya. Apakah ada kenaikan suhu gitu ya. Nah, apakah kemudian ada bayi itu yang enggak ada refleks tengoknya, refleks ke kanan sama ke kirinya berfungsi atau enggak selama ada pembengkakan di kepalanya. Kalau masih berfungsi, lanjutkan untuk perawatan bayi baru lahirnya yang normalnya itu tetap dilanjutkan begitu. Kemudian lingkungannya harus dalam keadaan baik, cukup ventilasi sama sinar matahari. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, adaptasi BBL itu ada beberapa macam. Salah satunya adalah di suhu gitu. Bayi itu perawatannya susah-susah gampang. Kalau mau gampang harus tahu kebutuhan bayi itu apa aja gitu kan ya. Salah satunya adalah ventilasi ini dan suhu. Jadi harus sejuk, nyaman, tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu dingin juga. Ya, gitu ya. Harus memang kondisinya sejuk. Kemudian sudah kenyang. Yang ketiga, tidak dalam kondisi basah, entah itu basah karena keringat, entah itu basah karena BAB ataupun BAK ya, itu ya. Kemudian pemberian ASI tetap dilanjutkan ya kalau dalam kondisi kaput succedaneum ini terjadi gitu. Jadi posisinya bisa diletakkan sebagaimana teknik menyusui yang benar pada bayi gitu. Misalkan benjolnya terletak di mana? Kalau misalkan benjolannya adalah di kepala bagian kanan, kalau misalkan dia mau menyusukan di kiri kan kanannya di bawah, sebaiknya tidak melakukan menyusui di bagian kiri, tetapi dibalik menyusui di bagian kanan, gitu ya. Jadi kalau bisa yang benjol tadi nggak tertekan sama punggung tangan ibunya ketika menyusui, supaya memang dia tidak kesakitan, gitu. Apalagi memperparah. Apalagi kalau sampai pecah misalkan ya, itu cairannya kan ada cairannya, nanti kalau misalkan sampai pecah itu bisa terjadi infeksi dan lain sebagainya. Harapannya tidak terjadi seperti itu, sehingga harus tahu edukasi apa yang diberikan ke orang tuanya selain tidak boleh panik gitu ya. Kemudian mencegah terjadinya infeksi sama seperti sebelumnya ya, bahwa adaptasi itu harus ada pencegahan infeksi. Kalau mau pegang bayi harus minimal cuci tangan dulu gitu. Kemudian pakaian-pakaiannya harus dicuci bersih juga, tidak mengandung deterjen yang iritatif begitu ya. Dan ketika BAB dan BAK harus segera diganti. Kalau misalkan sekarang pakainya popok disposable gitu ya, ataupun tidak sama aja. Kalau enggak kan memang kelihatan basah gitu ya. Tapi kalau pakaian disposable memang enggak kelihatan kan gembung di situ ya. Tapi harus tahu maksimal 4 jam harus segera diganti, karena di situ ada keringat juga yang nempel di situ kan bisa bikin iritatif juga gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah KIE orang tua, adanya kaput. Jadi diberitahukan ke orang tuanya bahwa Pak, Bu, ini anaknya ada jejak persalinan ya. Jejak persalinan itu apa, Bu? Misalkan seperti itu ya, ditanyakan bahwa kemarin pada saat persalinan karena prosesnya terlalu lama, dia tertahan di dalam, ada benjolan seperti ini begitu ya, sehingga mempengaruhi dari kepalanya, bentuk kepalanya. Tapi tidak usah khawatir, nanti akan menghilang dengan sendirinya 1 minggu sampai 2 minggu ke depan. Harapannya tetap dijaga bahwa ini tidak terjadi infeksi, atau jangan
manuver apapun, jangan diberikan intervensi apapun supaya bisa ini ya, bisa bisa sembuh sebagaimana mestinya juga tanpa memperparah kondisi si bayi itu sendiri gitu. Kemudian selanjutnya adalah sepal hematom. Nah, di sepal hematom ini bedanya adalah dia ini isinya adalah darah ya. Benjolan di kepala bayi yang tidak menghilang dalam waktu 2-3 hari, bahkan bisa berminggu-minggu akibat pengumpulan darah di bawah kulit kepala terjadi beberapa jam setelah lahir. Nah, kayak gitu. Jadi kayak semacam kalau kita itu kayak hemangioma tapi dia lebih gede di kepalanya gitu. Jadi kalau pecah dia isinya darah. Kalau darah kan biasanya kemungkinan orang tuanya khawatir. Nah, ini pun juga sama. Kalau benjolan ini di satu bagian kepala aja tunggal atau lebih dari satu benjolan juga, itu harus perdarahannya dibatasi oleh garis turah dan biasanya di daerah parentalnya. Jadi parentalnya ada di bagian sininya, kanan atau kirinya begitu. Jadi tata laksananya sama sih sebenarnya, tetap harus disampaikan bahwa orang tuanya nggak boleh khawatir dengan kondisi ini. Tetap harus dilakukan perawatan BBL normal sebagaimana mestinya juga. Ya tetap dimandikan, ya tetap disusui, kayak gitu ya. Kemudian ya tetap dilakukan pencegahan infeksi juga yang ada di sini sehingga nanti dia itu istilahnya nggak ada bedanya gitu dengan yang lainnya, cuma lebih hati-hati saja gitu ya. Diawasi juga keadaan umumnya, lingkungannya harus dalam keadaan baik juga, diberikan ASI juga, pencegahan infeksinya juga sama harus diberikan juga ya. Karena sepal sama kaput ini sesuatu hal yang hampir sama, cuma bedanya isiannya aja. Sehingga kita perlu diagnosis banding untuk benjolan ini tuh masuk ke kategori mana gitu ya. Misalkan yang pertama kita anamnese itu benjolannya terjadi saat lahir, pemeriksaannya apa hasil pemeriksaannya gitu ya. Benjolannya di daerah presentasi kepala tidak fluktuasi, ada di parietal saling tumpang tinggi, bayinya tampak sehat juga. Itu adalah diagnosa yang paling mungkin, itu adalah kaput succedaneum begitu. Sedangkan kalau misalkan benjolannya terjadi beberapa jam setelah lahir, dibatasi oleh sutura, kemudian bayinya juga tampak sehat, teraba fluktuasi dalam benjolannya, itu sepal hematom gitu. Kemudian ada lagi second opinion yang ketiga, kalau misalkan benjolannya terjadi saat lahir dengan ekstraksi vakum. Nah, itu benjolan di lokasi pemasangan alat vakumnya itu bisa terjadi karena vakum itu harus ada yang disedot duluan. Jadi vakum itu kan bentuknya kayak corong ya, corong. Nah, corongnya itu harus diisi dulu sama isian dari kulit kepalanya tadi gitu. Jadi harus ada yang masuk sep gitu. Makanya bayi yang dengan vakum itu pasti benjol. Entah bagian belakangnya, tergantung presentasinya ya. Misalkan belakang kepalanya. Karena untuk nariknya harus ada sebagian itu yang masuk ke vakumnya. Kan namanya disedot. Nggak bisa kan kalau nggak ada yang nancep di pinggirannya vakumnya itu. Kalau mau ditarik loh ya, mau dilahirkan dengan jalan lahirnya bayi itu harus ada yang masuk dulu di dalam situ. Sehingga baru bisa dilahirkan secara normal misalkan seperti itu. Nah itu diagnosa bandingnya adalah Cignon atau dari ini ya hasilnya vakum tadi. Nah jadi dari kedua tadi kita harus tahu asuhan apa yang perlu dilakukan ketika mendapatkan kasus yaitu sepal sama kaput tadi. Ya, jadi teman-teman sudah tahu ya manajemen Varni ya, 7 langkah Varni untuk dokumentasi. Sepertinya sebelumnya di mata kuliah pokok yang sebelumnya sudah disampaikan untuk pendokumentasian kebidanan. Jadi di manajemen Varni ini juga ada kasus untuk kaput sama sepal ini juga harus diberikan asuhannya gitu ya. Jadi yang pertama adalah penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam pelayanan pada klien yang mempunyai kebutuhan masalah dalam bidang kesehatan selama masa hamil, bersalin, nifas, bayi borele dan KB. Jadi kalau mau buat asuhan 7 langkahnya itu kan pasti ada data subjektifnya ya kan,
kemudian data objektifnya, kemudian nanti ditentukan untuk diagnosa atau masalah yang mau diangkatnya. Kemudian nanti kita akan menentukan intervensinya, begitu ya. Kemudian akan menentukan implementasinya, gitu ya. Setelah itu akan menentukan untuk evaluasinya itu apa saja. Nah, sama di Kaput sama di Sepal juga sama. Jadi nanti untuk mengisi data subjektifnya di pengkajiannya, di anamnesanya pasti yang pertama adalah karena bayinya belum bisa ngomong ya, jadi yang menyampaikan adalah orang tuanya, menyampaikan bahwa bayinya mengalami benjolan pada bagian kepala. Kemudian nanti kita mengecek pakai data objektif. Data objektifnya dari keadaan umum si bayi ini, gitu ya. Jadi keadaan umum si bayi ini kalau berdasarkan ini satu-satu data subjektif, biodata, keluhan utama dan lain sebagainya, begitu ya. Nanti kemudian kalau sudah kita akan lanjut ke data objektif. Data objektifnya ada di pemeriksaan umum, kemudian ada di pemeriksaan fisiknya gitu ya, terutama di bagian kepalanya. Karena tadi kan tanda gejala untuk penentuan diagnosanya tadi kan harus ada bayinya tampak sehat juga, selain ada benjolan di kepalanya. Kondisi bayinya harus tampak sehat dulu, baru nanti bisa untuk menentukan pemeriksaan fisiknya apa saja. Kalau ini harus dikonsentrasikan di kepalanya gitu ya. Apakah tadi melewati sutura atau tidak, cairannya apa, limfo atau cairan darah, untuk bisa menentukan itu sepal ataupun kaput, begitu ya. Nah, di sini kaput ataupun sefal, kemudian ibunya, kalau data subjektifnya ibunya mengatakan kepalanya ada benjolan saat atau setelah lahirnya. Data objektifnya sesuai pengkajian, data fokusnya dalam data objektifnya di kepalanya berarti tampak benjolan melewati sutura atau tidak, misalkan seperti itu. Kemudian masalah potensialnya apa? Gini, ibunya tahu enggak kalau misalkan kurang pengetahuan, nanti kita bisa identifikasi di kebutuhan segeranya atau intervensinya kita sesuaikan untuk KII ke orang tuanya. Karena tata laksananya kan sama ya, seperti kita ketahui. Jadi gini, teori yang depan tadi adalah menentukan tata laksana manajemen Varney yang 7 langkah di belakang. Jadi teori-teori tadi kan ada tata laksana, ada tanda gejalanya, ada pengertiannya, nanti bisa di breakdown ke dalam sini. Kita kalau ketemu kasus sepal sama kaput, apa nih tanda-tandanya, dimasukkan ke data objektifnya, data subjektifnya gitu. Karena kan saya sudah tahu ya, sepal ataupun kaput tadi. Nah, untuk intervensi, identifikasi kebutuhan segera, implementasi sama intervensi, kita ngambilnya dari yang tata laksana tadi. Mau diberikan apa aja nih pasien kalau misalkan kaput sepal ini gitu ya. Mau diberikan edukasi, mau diberikan perawatan lanjutan, atau mau diberikan apa gitu ya. Jadi nanti bisa ditentukan di sini. Nah, baik, kita masuk ke diskusi kelompok ya. Jadi di diskusi kelompok ini nanti teman-teman bisa membagi menjadi 3 atau 2 bagian di kelompok kecil ini gitu. Nanti kita bisa sharingkan untuk ini apa namanya diskusi ini gitu nggih. Ini sudah satu ininya ya, satu sampingnya ini ya. Jadi ini kelompok 1, yang ini kelompok ini 1 ya, sini 1, ini 2 gini ya, seberangan sini, yang ini 3 gitu ya berarti. Oke, baik. Kita masuk ke diskusi kelompok. Di sini ada soal seorang bidan menolong persalinan secara spontan, bayinya menangis kuat, kulitnya kemerahan, pergerakannya aktif. Hasil pemeriksaannya pada bayi berat badannya 3.600 gram, panjang badannya 49 cm, terdapat pembengkakan pada kepala, teraba lunak, batas tidak jelas, melewati sutura dan berisi cairan limfe gitu ya. Nah, di sini pertanyaan yang pertama nanti untuk kelompok adalah diagnosis yang tepat pada kasus di atas, kemudian tanda gejala pada kasus tersebut untuk kelompok 2, kemudian untuk kelompok 3 adalah tata laksana yang harus dilakukan pada kasus tersebut gitu ya. Baik, saya persilakan sekitar 1-2 menit nanti kita mulai untuk diskusi bersama gitu ya.
Oke, baik, silakan bisa bergabung. Nah, berhadapan boleh. Nah, gitu ya. Oke, baik, sekiranya sudah ya. Kita langsung ke pertanyaan yang ke-1. Jadi diagnosis yang tepat pada kasus di atas. Boleh langsung kelompok 1. Ya. Baik Bu, untuk menurut kelompok kami, diagnosis dari kasus tersebut adalah kaput succedaneum. Oke, baik. Kelompok 1 setuju di kaput succedaneum ya, bukan di sepal hematom. Di kelompok 2, karena kelompok 1 memperkirakan bahwa itu kaput succedaneum, apakah kelompok 2 setuju atau punya jawaban lain dari yang pertanyaan yang sebelumnya tadi? Oke, setuju dengan kaput ya. Kalau begitu, setuju dengan kaput, kita kunci. Kelompok 3 juga setuju dengan kaput. Oke, kalau misalkan sudah setuju dengan itu, kita lanjut ke tanda gejalanya. Kalau begitu ya, kelompok 2, dipersilahkan. Baik Bu, menurut kelompok 2 tentang tanda dan gejala dari kaput succedaneum adalah yang pertama ada benjolan di daerah pres kepala, tidak fluktuasi, adanya molase dan tulang parietal saling tumpang tindih, dan bayi tambah sehat. Oke, baik, terima kasih ya kelompok 2. Jadi sepakat ya dengan kelompok 1 kaput, dan tata laksananya adalah yang sudah disampaikan tadi, bagus sekali. Baik, kita lanjut ke kelompok yang ketiga. Oke, kelompok 3 setuju juga ya dengan yang kelompok 1 dan 2, sepakat bahwa ini adalah diagnosisnya kaput succedaneum. Sehingga bagaimana tanggapan kelompok 3 tentang tata laksana yang harus dilakukan pada kasus kaput succedaneum itu sendiri? Baik Bu, menurut kami kelompok 3 sesuai dengan yang tadi Ibu jelaskan, penata laksanaannya yaitu bayi dirawat seperti pada perawatan bayi normal, dan juga awasi keadaan umum bayi, lingkungan harus dalam keadaan baik, cukup ventilasi atau sinar matahari, dilakukan juga pemberian ASI seperti biasa, mencegah terjadinya infeksi, dan dilakukan KIE pada orang tua. Oke, baik. Jadi setuju ya teman-teman. Jadi bisa membedakan ya untuk sepal sama kaputnya itu memang bedanya beda tipis, tapi untuk tata laksananya tetap sama gitu ya, di kedua orang tuanya ataupun di perawatan juga di BBL-nya tetap sama. Oke, baik. Dari sini ada yang mau di-sharingkan teman-teman dari pertemuan hari ini? Cukup jelas ya. Oke, baik. Nanti dari pertemuan hari ini saya minta ada yang merangkum, menyimpulkan dari pertemuan hari ini. Saya persilahkan. Baik Bu, mohon izin untuk memberikan ringkasan pada hari ini, yaitu kita membahas tentang neonatus dengan jejak persalinan, yaitu dengan contoh adanya kaput succedaneum dan juga sefal hematoma. Untuk kaput sendiri merupakan benjolan yang membulat disebabkan kepala tertekan leher rahim yang saat itu belum membuka secara penuh karena ibu memiliki waktu persalinan yang berbeda-beda, dan juga adanya sefal hematoma dengan perbedaan benjolannya itu terdapat darah bukan sel limfo atau cairan limfo bening. Untuk penata laksananya kurang lebih sama, yaitu perawatan normal pada bayi baru lahir, mengawasi keadaan umum bayi, lingkungan yang baik, pemberian ASI yang adekuat, mencegah terjadinya infeksi, dan juga memberikan KIE kepada orang tua. Untuk asuhannya yaitu adanya manajemen Varni atau 7 langkah Varni. Begitu Bu. Oke, baik, terima kasih atas sharingnya semua ya teman-teman, sangat bagus sekali pada pertemuan hari ini teman-teman. Semoga sudah tercerahkan gitu ya, apa namanya, jejas persalinan. Di kesempatan ini kita membahas tentang kaput sama sepal dulu, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas untuk di jejas yang selanjutnya, begitu ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Selama berinteraksi, Bu Riza mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.